bahannya kita pakai bahan katun primis, tentunya kalau dipakai nyaman dan adem. Bisa custom motif ya Mas ya tadi ya, baik untuk partai kecil maupun partai besar. Kemudian kita dijamin tidak luntur. Pasti tidak luntur, aman ya Mbak ya. Ya, kita juga menerima kunjungan siswa-siswa Mas, misalnya mau PKL bisa, terus anak-anak SD pengen melihat proses batik bisa, sering juga ya. Tapi kita juga dipanggil bisa juga, misalnya ya ada yang mau pelatihan batik kayak biasanya ada semia gitu ya, kegiatan P5 kan sekarang lagi sering ya Mas. Iya, saya sering alhamdulillah diundang untuk membersamai mereka ya, belajar membatik bersama. Kemudian ibu-ibu PKK juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Mega Drama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat sore untuk pendengar ya. Jumpa kembali bersama Dani Damara, tentunya dalam program Tresno Purworejo Larisi Purworejo, di mana program yang dikhususkan untuk para penggiat dari UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo ya. Selama 30 menit ke depan sampai jam 4 sore nanti, tepat di hari Kamis di 2 Oktober 2025, di mana tepat dengan di hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan juga dengan Hari Batik Nasional gitu ya. Di mana batik ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari tahun 2009 gitu. Nah, bertepatan juga dengan Hari Batik, narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM dari program Tresno Purworejo Larisi Purworejo ini adalah merupakan penggiat UMKM batik yang ada di Purworejo, ini Batik Arimbi gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu, ini ownernya Mbak Hastin Atasasi. Selamat sore Mbak Hastin. Selamat sore. Oke. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan kita pada sore hari ini, mungkin bisa disapa terlebih dahulu para pendengar kita, Pak. Monggo Mbak Hastin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Irama FM ya Mas Dani ya. Ya betul. Sore ini saya bersama Mas Dani dan Mas siapa? Mas Riyadi mau berbincang-bincang ya. Kebetulan hari ini Hari Batik ya Mas. Betul, Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Mari kita cintai batik Indonesia. Iya, makanya kita paskan juga ngajak Mbak Hastin seperti itu. Nah, Mbak Hastin mungkin bisa disampaikan sendiri nih, untuk batik sendiri sih apa sih yang dimaksud dengan kerajinan batik itu sendiri, Mbak Hastin? Monggo Mbak Hastin. Batik merupakan karya seni yang bernilai tinggi ya Mas Dani ya. Jadi batik sendiri itu sebuah karya seni yang kita aplikasikan dengan alasan malam, kemudian ada pewarnaan, kemudian finishingnya kita lorot istilahnya ya, perebusan. Setelah itu dicuci, finishing udah selesai. Gitu ya. Saya mau tanya Mbak Hastin, sebagai owner, apakah Mbak Hastin juga selaku owner gitu, apakah juga kerajinan pembatik juga nggak Mbak Hastin? Megang batiknya sendiri gitu nggak Mbak Hastin? Kayak gitu juga? Iya. Pasti ya. Pasti kalau pas produksi, alhamdulillah setiap kita berproduksi saya pasti turun langsung ya. Ya, terutama untuk pertamanya pembuatan batiknya sampai pewarnaan. Nanti setelah semuanya saya siapkan, baru kita bersama teman-teman bekerja sama. Nah, untuk dari Batik Arimbi ini sendiri Mbak Hastin, mungkin bisa disampaikan untuk sejarahnya dari Batik Arimbi ini seperti apa, monggo Mbak Hastin. Batik Arimbi berdiri sejak tahun 2016. Kebetulan waktu itu pertama kalinya kita alhamdulillah mendapat pelatihan dari Dinas Perindustrian Mas Dani. Ya. Setelah dapat pelatihan dari Dinas Perindustrian, alhamdulillah kami kembangkan. Kemudian sedikit demi sedikit kita menerima pesanan ya, baik dari masyarakat sekitar, instansi. Akhirnya alhamdulillah batik kita berkembang, kita juga mengikuti event-event baik lokal maupun nasional. Dari tahun 2016 berarti ya Mbak ya? Iya. Mungkin ketertarikan terkait pembatik ini, kenapa harus batik gitu Mbak? Dari sekian banyak produk UMKM yang mungkin bisa dikembangkan gitu, kenapa harus batik gitu Mbak Hastin? Monggo. Kalau batik sendiri, mungkin apa nggak makanan seperti itu? Apa ada kecintaan sendiri gitu? Aku mau batik aja gitu mungkin awalnya kebetulan ya Mas ya. Saya dulu juga
nggak tahu karena dari pelatihan itu akhirnya saya pelatihan. sedikit kok ternyata batik emang prosesnya harus betul-betul butuh kesabaran, ketelatenan ya batik ya. Batik itu kan bernilai seni tinggi ya, jadi harus melalui proses yang rumit tapi hasilnya nanti betul-betul indah. Oke, jadi benar harus sabar gitu ya Mbak ya. Iya. Menjadikan batik-batik seperti sekarang ini gitu ya. Siap. Nah, untuk dari batik Arimbi sendiri ini apa sih yang diproduksi oleh batik Arimbi Mbak? Kita memproduksi batik tulis. Oke. Ya, kalau batik tulis kan harus kita lukis dulu. Benar-benar dilukis ya Mbak? Ya, kita gambar dulu di kainnya. Itu prosesnya lebih lama dibandingkan ada batik cap. Kalau batik cap sendiri itu sudah ada cantingnya yang bermotif, Mas Jani. Iya, jadi lebih cepat proses pembuatannya. Kemudian ada produk ekoprint. Iya, ekoprint itu dari warna alam. Dari daun-daun yang kita tempel di kain, kemudian pewarnaannya itu pewarnaan alam. Ya, kalau batik tulis sama cap pewarnanya sintetis. Ya, pewarna pabrik. Beda kalau ekoprintnya dari warna alam. Kemudian dari batik-batik tersebut kita juga membuat produk turunannya. Iya, kita buat seperti ada baju-baju, topi, kemudian tas-tas gitu. Iya. Jadi ada topi juga ya Mbak ya? Ada bucket hat gitu. Bucket hat ya, luar biasa. Jadi bucket hat tapi motifnya batik gitu ya. Yes. Kalau bucket hat itu dia dari ekoprint atau cetak atau semuanya juga bisa gitu? Semua bisa. Semua bisa ya? Iya. Saya jadi ingat waktu zaman saya SD itu pernah praktek ngebatik. Oh ya. Emang susah itu emang ya, betul sabar gitu ya. Betul. Iya kan, nungguin malamnya cair juga gitu kan ya. Iya, iya. Untuk batik Arimbi ini sendiri nih Mbak, kalangan apa saja sih yang biasa menggunakan batik yang diproduksi oleh batik Arimbi ini sendiri? Yang biasa yang datang, yang pesan gitu, yang order biasa dari kalangan apa gitu Mbak? Kita menerima orderan dari kalangan semua kalangan ya Mas ya. Iya. Mau dari partai kecil maupun partai besar kita terima Mas. Iya. Jadi alhamdulillah baik dari masyarakat sekitar maupun seragam-seragam kantor instansi seperti kalau batik keprajaan ini kan untuk ASN Projo khusus ya. Ini banyak pesanan dari instansi seperti BP Kuda Ade dan seragam-seragam untuk guru-guru SD gitu, perangkat desa itu ya Mas ya. Oh gitu. Ya. Kalau berarti misalkan ada yang mau ada acara ngantenan gitu juga bisa dong Mbak ya buat pesan gitu ya? Siap, iya bisa untuk acara formal maupun non formal. Jadi batik Arimbi itu fashionable Mas. Bisa masuk ke semua kalangan juga ya Mbak? Bisa ya? Dari anak-anak, dewasa maupun orang tua bisa. Gimana nggak bisa non formal atau mau formal, orang topi aja bisa dibuat dari batik ya Mbak? Iya siap. Oke, nah ini nih apa sih yang membedakan batik Arimbi dengan batik yang lainnya Mbak Astin? Monggo. Batik Arimbi kita mempunyai motif khas Projo dan variatif. Ya, jadi bisa custom juga, Mas. Motifnya bisa ya, misalnya saya inginkan motif ini, Mbak. Siap, nanti kirim motifnya aja, nanti kita bisa kerjakan. Ya. Jadi yang membedakan di Arimbi bisa custom gitu ya, Mbak ya. Motif apapun bisa berarti aman. Siap, bisa. Bahannya juga kita katun primis ya, Mas ya, yang adem, nyaman dipakai, jadi kualitas bahannya insya Allah bagus. Bagus ya Mbak, jadi kualitas bahannya bisa custom juga gitu bisa, Mbak ya. Iya. Nah ini nih, mungkin bisa sampaikan juga ke kamera untuk jelaskan beberapa jenis motif dari batik Arimbi. Monggo Pak Astin. Ini, kalau yang ini segini ya. Gitu. Ini batik keprajaan khusus untuk ASN Purworejo ya. Jadi kalau ini memang dikhusus untuk ASN Purworejo. Motif ini motif bunga sepatu. Jadi motif ini hanya dibuat untuk ASN Purworejo. Iya, kita jualnya emang khusus untuk Purworejo aja ya. Kalau yang ini motif ini batik cap semua ya Mas ya. Iya, kalau batik tulisnya kebetulan saya nggak bawa. Udah sold out kemarin. Iya, pas pameran kemarin di sini belum masih produksi belum jadi. Ini juga batik tulis, batik cap. Cuma ini ada kombinasinya kayak lukis Mas. Iya, ini dilukis pakai kuas malamnya. Kemudian ini motif ciri khas Purworejo. Jadi ciri khas Purworejo ada ikon Purwojonya seperti. Apa aja ini biasanya nih, Mbak? Iya, ikon Purworejo seperti buah hasil bumi Purworejo ya. Iya, seperti manggis, durian. Kadang beduk juga ada itu bisa kita aplikasikan ke batik
Purworejo. Iya. Bahkan juga makanan juga ada Mbak ya, kayak celorot gitu kan ya? Iya bisa, iya motif celorot itu Iya. bisa, itu motif celorot, motif Purworejo juga bisa. Kambing etawa juga kan masalah. Saya pernah lihat soalnya. Bisa, kan, tapi ya? sering saya jarang pakai kambing. Oh. Yang satu lagi apa itu Mbak yang dibawa? Kalau yang ini motifnya motif gerimis ya. Karena tutut begitu ya. Ini kan identik dengan kayak gerimis hujan gitu deh. Tapi tetap ada ikon Purworejonya, di bawahnya ada manggisnya. Iya, ada manggisnya ya Mbak. Iya, bagian bawahnya tetap ada. Ada manggisnya. Jadi yang sebelah itu gerimis tapi manggis gitu. Iya. Tetap ada Purworejonya gitu. Iya, ini motif Purworejo. Oke, nah jadi untuk para pendengar yang penasaran dengan motif-motif yang barusan sudah dijelaskan, bisa subscribe YouTube kita di LPP Radio Rama FM Purworejo. Nah, nanti bisa ditunggu aja di upload kapan, nanti akan ada videonya gitu Mbak. Oke. Siap. Nah untuk ini saya penasaran nih, untuk batik Arimbi itu lokasinya di mana Mbak? Mohon maaf. Basecamp kita ada di Desa Kedung Kamal, Ya. Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Oke. Daerah pesisir ya Mas Pesisir, ya? Iya, oke. mendekati pantai. Kedung Kamal, Ya, Kedung Kamal desanya, kecamatannya Gerabak. Kecamatan Gerabak. Oke. Iya. Berarti di sana base campnya dari pembuatan produksi sampai Iya, penjualan semua Mbak iya, ya? kita juga menerima kunjungan siswa-siswa Mas. Misalnya Oke. mau PKL Iya. bisa, terus anak-anak SD pengen melihat proses batik Nah. bisa, sering juga ya. Tapi kita juga dipanggil bisa juga, misalnya ya ada yang mau pelatihan batik kayak biasanya ada semia gitu. Iya, kegiatan P5 kan sekarang Ya, lagi ada sering ya P5, Mas. Iya, betul. saya sering alhamdulillah diundang untuk membersamai mereka, ya belajar membatik bersama. Ya, ya. Kemudian ibu-ibu PKK juga. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan mau menghubungi batik Arimbi bisa di mana? Monggo Mbak. Bisa melalui WhatsApp WhatsAppnya di 0813 Oke. 2965 4420. Untuk Iya. sosial medianya ada nggak? Ada IG. Ada Instagram? Iya, IG-nya saya Batik Arim Purworejo, nanti ada linknya website. Iya, Oke. sekali buka web saya itu nanti ada langsung bisa nge-link ke WA. Oke. Iya. Nah, jadi buat para pendengar kita bisa langsung ke Instagramnya @batik Arimbi Purworejo ya Mbak. Iya, ya? Batik Arim Purworejo. Langsung di follow, langsung diklik linknya, langsung mau kontak-kontak langsung Iya, ke situ, nanti Mbak. langsung nge-link ke WA itu. Nah, itu. Nah, untuk jangkauan dari pemasaran dari batik Arimbi ini sendiri udah sejauh mana sih Mbak? Lingkupnya itu Alhamdulillah kita mengikuti event-event expo baik lokal dan lokal sering ya Mas ya. Kita Purworejo mengadakan expo ya hari-hari tertentu itu kan ada ya. Kita mengikutinya baik kita diajak bergabung dengan suatu instansi ataupun mandiri juga gitu. Kemudian kalau di luar kota juga misalnya itu event Inakraf di Jakarta, itu kita diajak bergabung dengan perindustrian dinas, itu event tahunan, jadi rutin setiap tahun pasti ada Inakraf. Kemudian ada di yang kemarin yang Semarang kemarin hari jadi, sehingga kita gabungnya dengan dinas perindustrian. Iya, baik kemarin yang Semarang itu hari jadi Jawa Tengah, sebelumnya di Bojonegoro, ya di Solo. Kalau luar kotanya ya paling itu Jakarta, Tangerang ya, kemudian Semarang, Solo, Bojonegoro. Ya. Jadi masih lingkup Indonesia atau sudah sampai merambah ke luar negeri nih Mbak? Kalau pengiriman kita alhamdulillah sudah ke Sumatera, Papua paling jauh pernah gitu. Iya. Oke. Berarti udah sampai keluar kota juga sudah, gitu. Iya. Kebetulan ada teman saya di kedutaan, saya pernah mengirim ke Den Haag sama ke Venezuela. Luar biasa. Udah sampai ke luar negeri bahkan belum ekspor Mas, cuma mengirim. Mengirim ya? Iya, belum ekspor ya. Cuma karena ada relasi di sana, teman di kedutaan. Nanti siapa tahu jadi ekspor ya Mbak ya. Amin. Mohon doanya. Nah, jadi untuk para pendengar kita langsung bisa di follow Instagramnya sekali lagi di Batik Arimbi Purworejo ya, langsung link. Nah, itu langsung bisa diserbu, langsung bisa custom juga. Bisa custom, mau berapaan juga bisa Mbak ya. Iya, sih. Nah, tadi sudah disampaikan juga untuk pelatihan-pelatihan apapun dari batik. Mungkin bisa disampaikan lagi Mbak terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja sih yang udah diberikan oleh Batik Arimbi. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya ada pelatihan untuk PKK gitu. Ada yang lain nggak Mbak? Untuk pelatihannya atau jenisnya? Jenis pelatihan juga bisa, pelatihan juga bisa. Oh ya, kalau jenis pelatihannya kadang anak siswa-siswa SMA itu ada yang batik cap, ada yang ekoprint juga, ada shibori. Kalau anak-anak SD itu
ekoprint yang dipukul-pukul itu loh Mas, Oh, daun. iya, Iya. ya. Kalau siswa SD ya itu paling tote bag itu dikasih motif daun-daun dipukul-pukul itu. Oke. Nanti kan jadi Ya. tote bag motif ekoprint, ya motif daun. Kemudian kalau untuk ibu PKK tergantung permintaan mereka. Oke, Ada yang minta tergantung ya. batik cap, ada yang batik tulis, ada yang ekoprint, tuh beda-beda. Beda ya. Iya. Nah, untuk menghubunginya tuh gimana sih Mbak? Bisa lihat WhatsApp juga, langsung di japri WhatsApp gitu untuk. Iya, alhamdulillah saya tuh mereka selalu menghubungi saya WhatsApp. Kadang saya Oke. tuh nggak tahu kok mereka tahu nomor saya. Mungkin karena kedok tular Iya. kan saya dapat nomor dari ini Mbak. Oh ya alhamdulillah gitu. Oke, jadi juga bisa menerima misalkan ada PKK di kecamatan mana gitu, bisa rombongan datang ke kecamatan tersebut gitu ya Mbak? Bisa. Dari Batik Arimbinya bisa datang juga gitu ya? Iya, mereka bisa datang ke basecamp saya untuk melihat prosnya. Saya juga bisa datang ke desa mereka. Desa. Kalau mereka menginginkan pelatihan kan pelatihannya pasti di desa mereka tuh Mas. Betul, Iya, ya, itu oke. butuh waktu paling nggak kalau pelatihan batik cap maupun batik tulis biasanya kita 4 hari. 4 hari. Oh, jadi Iya. nggak bisa sehari gitu Mbak ya? Nggak jadi kalau untuk pemula kan nyantingnya kan. Oh iya. harus kembali lagi harus sabar ya. Iya. Harus sabar betul. Oke, nah untuk batik Arimbi ini mungkin bisa disampaikan nih Mbak, kelebihan dari batik Arimbi ini sendiri. Monggo Mbak. Mungkin Oh. bahannya adem atau apa? Oh iya, bahannya kita pakai bahan Ya. katun primis, tentunya kalau dipakai nyaman dan adem. Ya. Bisa custom motif ya Mas ya tadi ya, baik untuk partai kecil maupun partai besar. Kemudian kita dijamin tidak luntur. Pasti tidak luntur, aman ya Mbak ya. Saya penasaran deh, tadi selain topi, baju juga bisa. Terus apa aja sih produk-produk yang dari turunan batik Arimbi ini sendiri Mbak? Tadi ada sampaikan tote bag. Iya, tote bag ada. Juga bisa, Iya. terus? Shal itu loh Mas ya, sal. shal, Iya, ya. kayak pasmina gitu, sal. Oke. Iya. Jadi kalau tote bag itu bisa buat ini ya, merchandise untuk nikahan gitu ya? Bisa. Bisa acara nikahan gitu ada merchandise-nya itu loh. Nah, itu bisa berarti Mbak ya? Bisa. Bisa. Jadi bisa partai besar juga bisa ya Mbak ya? Bisa, kita melayani partai kecil maupun partai besar. Jadi jangan khawatir. Nanti pesannya sedikit Mbak, nggak apa-apa. Dan khawatir ya Mbak ya, itu melayani. Nah, misalkan nih kita semua sudah beli batik Arimbi nih, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih cara merawat batik Arimbi ini sendiri? Monggo Mbak. Oh iya, kalau batik sendiri itu memang perawatannya khusus ya Mas ya. Ya jangan, kita kan ingin batik kita awet. Ya, betul, Ya pasti. jangan, ya kadang ada ya batik kok cepet rusak, cepet warnanya. Nah itu mungkin karena perawatannya yang tidak sesuai ya. Ya kalau misalnya pencuciannya jangan pakai mesin cuci. Oh gitu. Iya, jangan pakai deterjen. Kalau dianjurkan sih pakai lerak, tapi kalau lerak kan di masyarakat mungkin susah ya kalau Ya. untuk dibeli ya. Pakai sampo saja nggak apa-apa. Oh, pakai sampo bisa. Iya, nggak usah di mesin cuci, di ini aja direndam sebentar. Kemudian dibilas, diangin-anginkan, jangan dijemur di bawah sinar matahari. Oh, Itu itu salah. warnanya nanti cepat pudar. Ya, soalnya warna ini batik asli ya. Pakai kalau namanya batik itu kan ada malamnya Mas. Yang Ya. namanya batik itu harus mengandung malam. Bedanya batik kalau motif-motif kalau kita banyak menemui di toko-toko itu Ya. mungkin itu bukan batik ya Mas ya. Itu hanya kain bermotif batik. Oke, kain Iya. bermotif batik dengan batik itu beda, Beda. berarti beda. Oke. Kalau batik itu harus mengandung malam. Harus mengandung malam Mbak ya. Ada Oke. malamnya. Malamnya. Meskipun siang-siang tetap malam namanya. Iya. Oh, ini juga saya baru tahu ini, ternyata ada kain yang emang khusus namanya batik itu emang harus ada malamnya Iya, gitu Mbak ya. iya. Oke. Nah, untuk batik Arimbi ini sendiri bisa didapatkan di mana saja selain tadi di alamat basecamp Iya. itu tadi. Selain di basecamp kami di Gedung Kamal Gerabak, Ya. Batik Arimbi juga ada di Dekran Lasda, Di Kranasda. Kabupaten Projo yang di Itu pojokan apa ya, TBA pojokan. itu ya. Iya, Nah, betul. bantu Situ khusus. kemudian di Plut KUMKP juga ada. Hmm. Di hotel Novotel juga ada. Oke. Iya. Jadi di situ bisa dijumpai ya Mbak ya, Bisa. hotel dari Batik Arimbi ini sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, dari Mbak Hasin nih Mbak, tanggapan Mbak Hasin terkait fasilitas yang diberikan Pemkab untuk penggiat UMKM terutama dari Batik Arimbi ini sendiri seperti apa Mbak? Monggo Mbak. Ya. Apanya Mas? Tanggapan dari Mbak ini terkait dengan kan Pemkab udah menyediakan beberapa fasilitas seperti Plut itu toh Mbak. Oh iya. Nah, dari Mbak seperti Plut dan juga mungkin ada Expo yang juga mengajak UMKM. Nah, dari Mbak Hasin ini tanggapannya seperti apa? Oh iya, kami sangat berterima kasih atas fasilitas yang diberikan dinas, Ya. baik dinas
KUMKB maupun dinas perindustrian maupun dinas pariwisata juga kadang mengajak ya, atau dinas kemarin ya beberapa dinas lah Mas ya, beda-beda ya karena eventnya kan beda juga, jadi pasti aja kalau terima kasih yang sudah memfasilitasi kami para UMKM sehingga kami bisa mempromosikan batik kami bisa menjadi terkenal baik di masyarakat luar ya, terutama untuk Purworejo dan luar daerah ya. Bahkan udah OTW ke luar negeri juga ya Mbak. Alhamdulillah. Relasi tadi itu ya Mbak ya. Oke, nah Mbak, untuk kedepannya nih dari Batik Arimbi akan mengikuti pameran apa atau mau membuat apa gitu, monggo Mbak. Kalau untuk harapannya sih Batik Arimbi semakin terkenal baik di nasional maupun internasional. Iya. Untuk event kedepannya nih Mbak, apakah ada nanti minggu depan mungkin ada event apa gitu mungkin sehingga masyarakat bisa rame-rame ke event tersebut gitu. Ada event atau ada apa gitu? Kebetulan besok minggu ini ada Dikranasda sendiri mengadakan event. Minggu besok Mbak ya? Iya. Monggo untuk pendengar Irama FM yang kebetulan sedang mengikuti ini ya. Bisa besok minggu bisa mengikuti senam bersama di Galeri Dikranasda ya, banyak door prize gratis terbuka untuk umum. Door prize yang diburu-buru ya. Kemudian ada basyarnya juga Mas. Ada kuliner dan craft. Minggu pagi besok berarti Mbak Minggu pagi 6:30 sudah mulai. Jadi Batik Arimbi juga bisa di sana ya Mbak dicek di sana. Monggo untuk para pendengar kita yang penasaran dengan Batik Arimbi ini bahannya seperti apa, monggo bisa dicek langsung, motifnya juga bisa dicek. Kalau Mbak Asin ada di sana nggak Mbak besok hari Minggu sendiri? Insya Allah saya siap. Nah, jadi bisa langsung tanya-tanya ya Mbak ya. Iya. Langsung mau konsultasi atau mau saya penasaran deh, apakah Batik Arimbi misalkan nih saya datang nih Mbak Asin, saya mau bikin batik dong, tapi saya belum ada motif. Coba deh Mbak Asin gambarkan motif yang sesuai dengan kepribadian saya gitu, bisa nggak sih Mbak? Kalau biasanya sih mereka saya minta dikirimin motifnya Batik Arimbi. Kemudian saya berikan motif-motif yang pernah kita buat Mas, gitu. Nanti bisa kalau untuk warna kan sesuai custom mereka. Misalnya saya motif ini tapi warnanya ini bisa. Saya pingin warnanya ini tapi motifnya ini bisa gitu. Tapi berarti emang custom gitu, full custom Mbak ya. Bisa request mau warna apa juga bisa. Bahkan motif juga bisa gitu ya Mbak ya. Mungkin terakhir nih Mbak, harapan dari Batik Arimbi untuk batik yang ada di Indonesia, karena juga ini kan bertepatan dengan Hari Batik nih Mbak. Nah, monggo. Untuk pendengar Irama FM, mari kita cintai batik lokal ya, karena siapa lagi kalau bukan kita untuk menguri-nguri warisan budaya bangsa. Jangan sampai batik kita kan pernah ya. Yang diakui sama Malaysia. Diakui Malaysia, jangan sampai Mari kita semua mencintai batik Indonesia. Terutama Batik Arimbi. Batik Arimbi fashionable. Bisa semua kalangan juga ya Mbak ya, mau formal ataupun non formal juga bisa banget ya Batik Arimbi. Sekali lagi Mbak, mungkin bisa disampaikan terkait dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, sosial media, sama untuk mempromosikan dari Batik Arimbi sendiri, monggo. Untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp 081329654420. Kemudian bisa juga follow IG kami Batik Arimbi Purworejo. Kemudian ada Facebooknya ada Batik Arimbi Purworejo, juga ada batiknya ada yang nama saya sendiri Hasin Atas Asih ya Mas ya. Kalau di IG itu lebih ini Mas, nanti udah ada linknya web saya. Langsung nyambung ke web WA ya Mbak ya. Sekali lagi mungkin alamatnya bisa disampaikan tadi, alamat dari Basecamp Batik Arimbi. Alamatnya tepatnya di Desa Kedung Kamal, RT 01 RW 01, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Jadi Kecamatan Gerabak ya Mbak ya. Nah, jadi untuk para pendengar nih yang mungkin butuh batik lagi, mau acara formal ataupun non formal, bisa ke Batik Arimbi. Di Instagramnya Batik Arimbi Purworejo. Di sana ada link, langsung diklik aja, langsung nyambung ke WA-nya Mbak Mbak Asin gitu ya. Nah Mbak Asin, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita penutup dari Batik Arimbi? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Terima kasih untuk Irama FM. Oke, juga terima kasih Mbak Asin yang sudah harapan saya dengan
apa ya, sering-sering sore ini Batik saya semakin dikenal di masyarakat Purworejo. Sehingga banyak yang beli pasti. Amin. Iya. Dan juga sering diundang-undang untuk mengisi pelatihan ataupun bisa juga kapan-kapan Irama kali ya kita ke sana ya. Bisa ya, Mbak. Kita latihan batik di sana rame-rame ya. Boleh. Oke, Mbak Asin, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk datang di studio Irama FM untuk berbicara terkait dengan batik Arimbi yang bertepatan juga dengan Hari Batik Nasional. Mbak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mas Dani. Untuk para pendengar yang sudah menyatu juga terima kasih, dan jangan dilewatkan karena setelah ini akan hadir beranda berita untuk Anda. Jadi pastikan untuk pendengar tetap menyatu bersama di Irama FM.